Hai teman-teman, apa kabar? Video ini direkam dengan Google Pixel 6 Pro di resolusi Full HD 30 frame per second. Pixel 6 Pro ini gue udah pakai hampir 1 bulan, jadi mungkin di minggu 3 Mei. Dan ini gue mau cerita ya, mungkin ada teman-teman yang sekiranya sedang berencana untuk membeli device yang satu ini, entah sebagai daily driver atau sebagai HP kedua. Nah, kalau gue pakai device ini sebagai second driver atau second device ya, tapi juga sekaligus perangkat utama untuk kerja. Jadi gue sekarang pakai dua gadget ya, atau dua gawai, satu iPhone 11, terus yang kedua ini Google Pixel. Nah, kalau untuk komunikasi sehari-hari, untuk WhatsApp, untuk kerjaan kantor dan sebagainya, itu pakai iPhone ya, termasuk aplikasi mobile banking dan sebagainya itu pakai iPhone 11. Tetapi untuk kebutuhan kerja gue sebagai seorang jurnalis atau sebagai wartawan yang sehari-hari harus ambil gambar, harus ambil video, itu gue pakai Google Pixel 6 Pro. Nah, Pixel 6 Pro ini menggantikan fungsi atau mungkin menggantikan iPhone 15 Pro Max untuk fungsi-fungsi tadi ya. Gue sih ngerasa iPhone 15 Pro Max itu terlalu wow. Enggak sih, lebih ke pertama kangen Pixel karena udah cukup lama nggak pegang Pixel ya. Dulu tuh sempat sampai Pixel 7 pernah pakai juga untuk keperluan yang sama, jadi dari 2XL lalu sempat pakai yang 6, lalu 7, dan lama jeda pindah ke iPhone, dan karena balik lagi pilih yang 6 Pro. Ya sampai sekarang ini gue nggak tahu ya teman-teman, apakah ini bakalan bertahan lama gitu ya atau enggak, tapi sejauh ini sih gue nyaman. Gue kayaknya pengalaman untuk menggunakan Pixel tuh gak pernah gak nyaman ya, dari tentu dua hal yang tadi gue butuhin, foto maupun juga video. Nah, ini beberapa contoh foto lah ya dari Google Pixel 6 Pro yang kepake buat kerjaan gue. Sebenarnya udah gue ulas di video sebelumnya, singkat saja, tapi ini gue mau ngasih yang lebih detail lagi dan lebih banyak lagi contoh gitu. Nah, tentu hal lain yang menurutku jadi salah satu keuntungan menggunakan Google Pixel adalah dukungan software dari Google itu sendiri, yakni fitur-fitur Android yang pertama tentu dapat di awal ketika perilisan, selama itu masih support. Kedua tentu itu akan berjalan jauh lebih oke karena memang sudah dioptimalisasi gitu ya oleh Google, karena ini perangkat dia sendiri, sama kayak iOS lah ya kalau untuk iPhone, karena itu punya Apple sendiri gitu. Nah, ngomongin Android, tentu banyak sekali fitur-fitur yang makin kesini tuh makin memudahkan saya untuk kerja. Selain tadi ya untuk fungsi foto dan video, gimana tentu algoritmanya Google main di situ yang bikin makin cakep. Nah, yang terakhir yang
tentu penting dan sekarang jadi sorotan adalah soal kecerdasan buatan. Nah, kita tahu kalau di Android 14 ini Google itu udah ngasih apa yang disebut dengan kecerdasan buatan tadi. Maksud gue ya fungsi-fungsi yang mungkin lo udah lihat atau sekarang dijual kayak di Samsung, lalu kemudian juga HP-HP Android belakangan itu udah ada tuh di Google Pixel 6 Pro ya, atau mungkin 6 series, atau pokoknya yang Pixel yang dapat Android 14. Pertama yang membantu adalah Circle to Search, itu ada di S23 dan juga S24 series punyanya Samsung, termasuk di tablet-tabletnya. Nah, terus fungsi AI lain yang juga menurut gue sangat membantu kerjaan gue adalah transkrip rekaman, karena gue kan tiap hari itu terus juga nge-record orang saat wawancara. Nah, itu sangat membantu gue untuk katakanlah panjang banget nih transkripannya, jadi itu terbantu. Sebenarnya sih memang tidak sebagus katakanlah jasa-jasa AI yang ada di online sekarang gitu ya, tapi paling tidak itu udah sangat membantu kerjaan gue untuk transkrip kayak biasa, cuman ngedengerin terus ngetik. Itu bantu gue hampir ya sekitar 70%. Sisanya gue tinggal cek gitu loh, typo atau mungkin ada pengaturan spasi dan sebagainya. Jadi itu tuh udah sangat-sangat membantu gue ya. Apalagi kalau misalnya kita udah upgrade ke seri terbaru kayak Pixel 8 tuh udah ada namanya video enhance. Itu juga nanti akan sangat membantu gue misalnya, tapi nanti aja, gue masih nyaman dengan 6 Pro ini. Terus ya ada lagi fitur-fitur kayak kita bisa konversi atau perbaiki chat kita gitu ya, misalnya dengan berbagai pilihan kata-kata, sehingga entah itu lebih kekinian, lebih gaul, atau lebih formal gitu, atau lebih puitis gitu, atau lebih lyrical dan sebagainya. Itu ada banget di fungsi AI yang dikasih oleh Google. Nah, ini bikin gue kayak gue nggak harus kemudian repot-repot beli iPhone 15 series misalnya, 15 Pro series, Pro Max, atau mungkin nanti yang 16 Pro series ya, 16 Pro dan 16 Pro Max atau apapun namanya, hanya untuk ngejar yang namanya fitur AI-nya Apple. Karena di sini di Android 14, di Google Pixel 6 Pro aja udah bisa itu. Entah nanti mungkin di di Android 15 juga bakalan makin canggih gitu. Oke, tapi tentu ya gue punya satu catatan sebenarnya soal catatan ya soal Pixel 6 Pro ini adalah ininya panas. Nah, gue tahu banget Tensor itu terkenal banget panas, itu jadi mungkin deal breaker masih banyak orang ya untuk pakai Pixel. Tapi karena gini, ini aja misalnya nih ngerekam 2 menitan pada resolusi Full HD 30 frames per second, itu udah mulai hangat. Makin lama tentu makin hangat. Kebayang kalau misalnya ngerekord di 4K. 4K itu pasti bakalan hangat banget ya. Jadi itu catatan gue sih sebenarnya, yang ya kita tunggulah nanti mungkin sampai G4 ya, Google Tensor 4 nih di Pixel 9 itu bakalan dirilis sebentar lagi. Terus nanti katanya akan balik lagi ke produsen lain ya, karena sekarang Tensor kan masih diproduksi sama Samsung gitu. Kita tunggu aja. Tapi itu aja menurut gue salah satu catatan dari
pengalaman gue selama menggunakan Pixel, baik yang dulu maupun yang sekarang di Pixel 6 Pro. Tapi ya itu sebenarnya bisa diatasin dengan tidak terlalu tidak terlalu dipaksain gitu ya, untuk ya maksudnya saya kebutuhan aja lah gitu kalau untuk foto dan sebagainya. Kalau memang perlu yang buat ngerekord lama ya minimal kamera pro lah kayak gitu. Tapi overall sih gue seneng, ini gue worth it buat beli, buat dukung kerjaan gue, dan ya I'm so happy. Gue sih rekomendasiin Google Pixel 6 Pro, atau kalau mau sekarang udah ada 8 Pro ya, 8 series yang tentu bawa fitur, bawa spesifikasi yang jauh lebih mantap. Thank you teman-teman, have a nice day.